warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu dosen UNS 11 Maret ataupun pengguna sepeda UNS. Baik, sekarang kita akan membahas yaitu membuat kuis dengan exam view, di mana dengan exam view kita bisa membuat dengan gambar atau grafik dan sebagainya. Oke, kita sudah menuju ke seri 6. Judulnya adalah kuis dengan exam view. Nah, apa sih sebenarnya kelemahan atau plus minusnya dari membuat kuis dengan exam view? Nah, kita lihat dulu di kelebihannya dulu. Nah, dari kelebihannya di sini untuk pembuatan jenis soalnya itu bisa kompleks, yaitu bisa dengan gambar, tabel, grafik, atau sebagainya. Nah, kekurangannya apa? Nah, kekurangannya itu sebenarnya hanya hal teknis ya. Jadi di sini membutuhkan software lain sehingga kita harus mendownload dulu. Kemudian prosesnya lebih panjang. Nah, dalam artian lebih panjang itu maksudnya ada 1 atau 2 step saja. Sebenarnya tidak panjang ya, tidak panjang, tapi hanya prosesnya agak sedikit lebih panjang sedikit saja. Tapi nanti kalau kita praktekkan cepat nanti. Oke, alurnya seperti ini. Bapak Ibu silahkan nanti download dan install exam view. Di sini sudah kami berikan link untuk mendownload. Jadi nanti download, kemudian silahkan nanti diinstal. Jadi nanti filenya nanti sudah dalam bentuk setup, double klik saja, next, dan seterusnya sudah selesai. Nah, nanti pada saat kita menginstal exam view, itu ada 4 file yang akan terinstall, yaitu exam view import utility, kemudian yang kedua adalah exam view test generator, kemudian yang berikutnya adalah exam view test player, kemudian yang keempat adalah exam view test manager. Nah, nanti yang akan kita pakai hanya 2 saja, yaitu exam view import utility, itu nanti fungsinya adalah mengimport file dari MS Word tipenya nanti RTF. Kemudian yang kedua adalah nanti kita akan menggunakan yaitu exam view test generator. Fungsinya adalah setelah kita mengimport dari MS Word, itu nanti hasilnya adalah menjadi BNK, dan setelah jadi BNK itu nanti kita akan import lagi menjadi blackboard. Nah, itu yang saya maksudkan bahwa tadi langkahnya agak sedikit panjang, tapi sebenarnya nanti tidak panjang. Nah, setelah kita mendownload dan menginstal dari file exam view, yang kedua adalah membuat soal MS Word. Tentunya kita harus sudah membuat soalnya dulu ya. Nah, nanti tipenya adalah RTF, ya, bukan DOC ataupun DOCX ya, atau DOCS, bukan itu, tapi adalah RTF. Nah, kemudian kalau soalnya sudah kita simpan dalam bentuk RTF, nanti soalnya kita import dari MS Word ke exam view. Ya, nanti hasil importannya itu namanya adalah .bnk. Nah, kita mengimportnya itu menggunakan yaitu exam view import utility. Nah, tadi yang sudah saya bilang di depan tadi ya, bahwa nanti kita hanya menggunakan 2, yaitu exam import utility sama exam view test generator. Nah, setelah hasilnya menjadi BNK, kemudian kita ekspor lagi. Kemudian dari BNK itu menjadi blackboard atau zip. Nah, itu nanti kita menggunakan exam view test generator. Nah, inilah yang akan hasil dari blackboard atau zip ini yang akan kita importkan ke bank soal di Sepada. Nah, kalau yang dari ICANN nomor 3 dan nomor 4 kemarin tidak dilalui. Jadi, kalau menggunakan ICANN itu nomor 2, kemudian menuju ke nomor 5. Kalau yang menggunakan exam view itu menggunakan nomor 3 sama 4. Itulah yang saya sampaikan tadi bahwa langkahnya sedikit lebih panjang, tapi sebenarnya tidak panjang ya. Kemudian yang keenam adalah kita membuat kuis melalui bank soal. Jadi langkahnya sama seperti yang ada di ICANN kemarin, tetapi di sini harus ditambahi step nomor 3 dan step nomor 4. Oke, ketentuan buat soalnya ya, sama seperti yang ada di ICANN kemarin ya. Nah, di sini untuk yang ada di exam view itu baris pertama adalah judul soal. Jadi soalnya bisa dikasih judul, misalkan UTS atau apa itu silahkan ya. Kemudian yang baris yang kedua itu adalah tipe soal. Tipe soal itu misalkan nanti memasangkan pilihan ganda, IC dan sebagainya. Jadi kita bisa membuat satu soal itu beraneka ragam.
Kemudian nomor soal itu harus numbering. Jadi nomor soal harus 1, 2, 3, 4, 5. Atau tidak juga nggak apa-apa. Kemudian tempatkan nomor pada margin paling kiri. Jadi kalau nanti ada nomor itu letakkan yang paling kiri. Kemudian pilihan jawaban itu menggunakan numbering dalam satu kolom. Ya. Kemudian kunci jawaban, kalau yang icon kemarin adalah answer spasi titik 2 jawaban, kalau yang ada di sini itu adalah dengan ans, ya, ans. Kalau yang icon kemarin answer ya gitu ya. Kemudian sama kunci. Kemudian kalau kita menggunakan soal dengan grafik, gambar atau dengan yang lainnya, itu nanti kita menggunakan wrappingnya inline with text. Jadi di MS Word nanti klik gambarnya, nanti di situ pilih pada wrap. Wrap itu adalah pilih yang inline with text. Kemudian penulisan simbol lebih aman menggunakan equation. Ya, gitu. Oke, nah ini adalah contohnya. Bapak Ibu silahkan nanti bisa membuat contoh soalnya ada di Bitly Exam View. Contoh soalnya bisa jadi seperti di situ. Oke, sekarang kita lanjut ke Sepada. Kan contoh soalnya, ini yang bisa di-download kemarin yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ini disimpan dalam RTF ya, ini ya, .rtf. Nah, ini contohnya. Nah, jadi judulnya tadi, misalkan ini jenis soalnya adalah multiple choice, berarti nanti adalah pilihan ganda. Nah, di sini bahwa penulisan soal bisa seperti ini, bisa ditambahkan tabel. Nah, misalkan kita memberikan tabel atau gambar, itu nanti pakai wrappingnya itu pakai inline text. Coba ini contoh ya. Jadi nanti ini ada soal, ada tabel, ini soalnya dilanjutkan, kemudian pilihannya seperti ini. Nah, kuncinya itu adalah ans.2 terus tambah kunci. Nah, untuk yang soal gambar ini adalah diklik. Kemudian pada klik picture silakan lah di sini di wrappingnya itu silakan dipilih inline. Nah, nanti silakan dipilih inline lah, inline ini. Nah, inline with text. Jadi kalau nanti memasukkan gambar itu silakan picture-nya silakan diklik pada wrap text ini ya, pilih yang inline with text. Nah, ini inline with text. Nah, contoh yang ada di sini ini memang soalnya cuma sedikit, tapi saya membuatnya bervariasi. Nah, sini contoh. Saat dalam satu soal ini ada tabel. Kemudian ada pilihan. Soal nomor 1. Kemudian soal yang nomor 2 itu pakai gambar. Nah, biar tidak pakai gambar. Soal yang nomor 3 jawabannya biasa seperti yang tadi. Nah, soal yang nomor 4 pilihannya bisa lebih dari 1 A, B, C, D, E. Jadi sini adalah soalnya contohnya ada 4. Oke, kita lanjut. Nah, nanti pada saat langkah tadi adalah import, itu file ini jangan dibuka, harus di close. Maka file MS Word-nya harus di close. Soalnya nanti kalau di open nanti tidak bisa. Oke, kita close dulu. Nah, nanti namanya itu adalah contoh exam view. Nanti di folder saya ini ya, folder video Sepada series ke-6. Nah, gitu. Oke, kita menuju ke Sepada. Oke. Nah, ini sudah saya login. Oke, mestinya harus logout dulu ya. Ya, harus logout dulu. Nah, jadi diawali dari login dulu. Oke, silakan Bapak Ibu silakan login dengan SSO. Ya, seperti biasa menggunakan akun SSO-nya masing-masing. Kalau sudah, nanti di menu kiri ada mata kuliah yang Bapak Ibu gunakan, silakan diklik. Nah, kita akan jangan lupa di sini karena kita akan mengedit, jangan lupa di turn editing on dulu. Nah, kalau sudah kita geser ke bawah. Kemarin kita sudah menuju ke kuis bab 1. Itu menggunakan icon. Oke, ini saya ganti aja ya namanya ya. Editnya 1 icon biar gampang ya. Kita enter. Ya. Nah, kemudian yang kedua kita bikin soal lagi. Nah, kuis dulu. Ingat pada saat membuat kuis ini soalnya belum ada ya. Pada saat kita membuat kuis ini soalnya belum ada. Kita hanya membuat rumah untuk ujiannya. Nah, kita kasih nama adalah kuis bab 1 dengan exam view. Nah, oke. Silakan dikerjakan dengan cara memilih jawaban yang paling benar. Nah, sama kita display
Ya, timingnya silahkan ya. Silahkan Bapak Ibu di timingnya bahwa ini adalah open quiz. Nanti quiznya itu akan dibuka kapan, terus close-nya kapan, terus batas waktunya berapa menit gitu. Oke, umumnya saya biasanya karena ujiannya online, saya hanya mengantisipasi kalau nanti ada kendala, maka ini saya buka mungkin sampai berapa menit atau berapa jam gitu ya. Misalkan ada tiga, misalkan di sini sampai jam 00, kemudian sini ada nggak terbatas saja nggak apa-apa. Cuman di sini waktunya saya enablekan, itu saya kasih waktu misalkan hanya 30 menit gitu, misalkan seperti itu. Tapi silahkan sesuai dengan Bapak Ibu aja ya, karena di sini Bapak Ibu bisa membuat open quiz-nya sampai kapan, close-nya sampai kapan. Suka-suka ya itu ya. Ya, kemudian grade-nya, ini karena kan saya belum punya kategori ya. Mau lulusnya mau nilai berapa silahkan dinilaikan. Misalkan nilainya lulusnya kalau nilai 70 boleh. Sementara saya kosongkan dulu. Nah, di sini itemnya itu adalah unlimited, maka nanti metodenya yang seperti apa? Karena unlimited itu bisa ujian beberapa kali, maka nilai yang mau diambil berapa? Yang tertinggi, rata-rata, yang pertama, atau yang terakhir. Gitu, silakan. Tapi kalau saya umumnya saya pakai satu kali saja ujiannya, maka di sini nggak ada. Nah, jangan lupa reviewnya ini ya Bapak Ibu. Di sini bahwa ini adalah nanti akan menampilkan kalau mahasiswa mengerjakan soal itu nanti kalau jawabannya benar nanti akan ditampilkan. Misal mahasiswa mengerjakan jawabannya itu salah, maka nanti jawaban yang benar akan ditampilkan. Maka ini saya centangnya saya hilangkan aja sini. Nah, ini saya hilangkan saja. Yang munculannya yang di atas saja. Nah, kemudian restrict-nya saya nggak kasih restrict, jadi mereka bisa ujian semuanya tanpa harus ada melalui dia harus sudah melakukan apa. Nah, ini tetapi untuk mahasiswa yang sudah mengikuti ujian saya akan tandai secara otomatis, maka saya pilih show activity as complete. Nah, itu. Nah, ini adalah settingan sederhananya. Kalau mau ditambahkan yang lainnya silahkan ya. Nah, kalau sudah, maka di sini saya save and return. Ingat bahwa ini baru ruangnya, tempat untuk ujian, soalnya belum ada. Oke, save and return. Oke, berarti di sini quiz bab 1 dengan exam view oke sudah ada. Nah, sekarang kita menyiapkan soalnya. Nah, menyiapkan soalnya apakah mau dipakai soal yang kemarin icon? Kalau pengen icon ya sudah, berarti kita di bank soal sudah ada. Tetapi karena di sini adalah contoh untuk membuat soal dengan exam view, maka saya akan mengimport soal dari MS Word menjadi ke bank soal. Nah, ini ya, nanti semua import akan saya letakkan di sini, di video pada series 6. Di sini akan letakkan di sini. Oke, contoh soalnya sudah seperti yang ada di sini. Oke, langkah pertama adalah kita harus menuju ke bank soal dulu. Jadi kita klik here, kemudian kita pilih more, kemudian kita pilih ke bank soal. Nah, di sini bank soal. Bank soal kita pilih import. Nah, kita pilih. Jadi ini baru proses menuju ke bank soal. Nah, kalau kemarin adalah icon format, maka kita pilih yang blackboard. Nah, maka langkah yang pakai blackboard itu kita harus pakai pihak ketiga, yaitu menggunakan program exam view. Oke, sementara kita skip aja di sini, kita menuju ke exam view dulu. Oke, Bapak Ibu, nanti silahkan. Di sini sudah saya kasih informasi bahwa ini download dulu di exam view quiz ini ya, bit.ly/quiz exam view. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu ditulis saja. Nanti silahkan di download. Sudah saya kasih ininya ya. Sudah saya kasih linknya. Oke, kita lanjutkan yang ini. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan nanti alamatnya tulis di sini aja. Nah, ini sudah saya sediakan yaitu Exam View Assessment Suite 8 ini. Nah, nanti silahkan diklik download saja. Nah, download. Di sini ada contoh soalnya juga ada, sudah saya kasih. Nah, ini setelah di-download, terus nanti di double klik saja. Di double klik saja, tinggal next, dan seterusnya sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, nanti di Exam View, saya ketikkan di sini ya, Exam View.
Nah, di sini ada 4, yaitu exam view import utility, exam view test generator, exam view test manager, kemudian yang terakhir adalah exam view test player. Jadi 4-4-nya ini akan dihasilkan dari install dari yang tadi yang di-download tadi. Nah, yang di-download ini. Ini kalau sudah di-download, di double klik nanti hasilnya 4 itu. Oke, di sini setelah di-download yaitu membuat soal di MS Word. Nah, berarti soalnya di MS Word tadi sudah ya. Ini contohnya ya. Contoh soalnya ini tadi MS Word disimpan dengan extension RTF. Nah, ini contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Ini disimpan dalam file RTF. Nah, seperti ini RTF. Berarti langkah yang nomor 2 sudah. Kemudian yang ketiga yaitu import MS Word ke exam view. Nanti bentuknya adalah BNK. Nah, untuk menjadi BNK itu menggunakan import utility. Oke, jangan lupa tadi soalnya ditutup ya. Oke, sudah ditutup. Nah, sekarang saya akan membuka exam view yaitu import utility. Exam view. Nah, ini ada exam view import utility. Saya klik. Nah, ini adalah tampilannya. Tinggal di next saja. Nah, ini kita akan mengambil filenya. Mengambil file dari soal yang RTF tadi. Bahwa soal saya di RTF tadi, itu saya simpan di H video sepada series 6 quiz dengan exam view. Nah, langkah yang harus Bapak Ibu kerjakan, yaitu yang pertama adalah ini exam view-nya. Ini kita pilih yang tengah dulu. Nah, tengah dulu. Nah, tengah dulu itu adalah memilih folder tempat soal tadi. Diklik. Nah, tadi soalnya ada di master, kemudian video sepada, bahwa tadi series ke-6 ya, ini. Nah, ini. Soalnya tadi di situ. Ya, ini perhatikan ya. Nah, ini ya di sini adalah di H video sepada series. Nah, kita menuju ke folder ini. Series 6 quiz exam view. Maka di sini series 6 exam view kita pilih, maka soalnya akan muncul di sini. Nah, muncul di sini. Nah, setelah ini kita menuju ke outputnya dulu. Outputnya nanti hasil BNK tetap sama saya letakkan di sini. Saya letakkan di sini. Maka di sini outputnya nanti hasil BNK-nya itu juga sama. Saya arahkan ke video sepada ini. Nah, jadi ini foldernya saya buat sama semua. Ini H video, H sama. Nah, sekarang prosesnya adalah bagaimana? Kita pilih soalnya dulu, dipindah ke bawah. Klik, dipilih. Nah, dipilih. Nah, intinya adalah ini soal yang akan kita pilih. Nanti hasil outputnya ada di sini. Gitu ya. Oke, kalau sudah kita next. Udah, next saja. Abaikan, next, finish. Nah, ini dia akan membaca. Nah, di sini kalau ada tulisan total question bla 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 MC bla 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 import completed, itu berarti artinya bahwa soalnya sudah terimport dengan baik. Jumlahnya berapa? Ada 4 soal. Jadi ada 4 soal yang sudah terimport. Nah, berarti proses yang nomor 3 itu sudah. Jadi gampang kan? Jadi kan tidak sesulit yang tadi dikiranya 3 4 itu kelihatannya panjang, tapi sebenarnya hanya seperti itu ya. Nah, berarti coba kita lihat apakah BNK-nya ada di sini. Nah, ini .bnk yang tadinya hanya 2 file sekarang menjadi 3 file yaitu .bnk. Nah, kemudian yang langkah keempat yaitu mengekspor BNK menjadi blackboard. Karena tadi di sepadan nanti kita pakai blackboard. Jadi kita harus mengekspor dulu yang BNK menjadi blackboard. Karena blackboard lah yang akan dipakai oleh sepadan. Nah, ini sudah menjadi BNK. Kalau sudah di-close saja. Nah, di close. Kemudian langkah keempat yaitu ekspor BNK ke blackboard. Nanti bentuknya zip. Itu menggunakan exam view test generator. Nah, kita buka yaitu apa? Exam view lagi. Nah, pilih yang test generator. Klik. Ya, ingat ya sambil nunggu. Ini filenya jadi 3 ya. Nah, nanti akan menjadi 4 tambah zip atau blackboard. Oke, di sini. Nah, karena BNK-nya sudah ada, maka kita pilih Open an Existing Question Bank. Kita klik. Nah, kita klik. Nah, ini kebetulan sudah muncul di sini ya. Nah, umumnya di sini tadi. Nah, ini ya, video sepada series 6. Nah, kita klik. Ini kan BNK ya ini ya. Kita klik.
kemudian kita open. Nah, ini jadi soalnya seperti ini. Nah, ini soalnya ini sudah seperti yang ada di MS Word tadi. Jadi soalnya langsung otomatis baik itu tabel, gambar, itu nanti akan muncul. Nah, setelah terkonversi menjadi yang ada di sini, kemudian yang kita butuhkan adalah zip atau blackboard-nya. Maka kita pilih file, kemudian kita ekspor, kita ke blackboard ya, blackboard 7. Klik blackboard. Nah, kita simpan, yaitu namanya adalah soal bab 1 exam view. Ini adalah contohnya. Nah, inilah yang akan kita pakai ke sepadan nanti. Makanya di sini adalah tipenya adalah blackboard dalam kurung zip, karena tipenya nanti zip. Oke, kita save. Nah, kita kasih nama dulu, misalkan soal bab 1. Kemudian direktory-nya ya soal bab 1. Ya, gitu ya. Berarti nanti direktori name-nya nanti ada di soal bab 1. Nah, deskripsinya adalah diisi boleh tidak boleh soal bab 1 dengan exam view, misalkan contoh ya. Deskripsi ini opsional, jadi hanya keterangan dari nama filenya. Kalau sudah di oke. Nah, kalau sudah di oke, seperti tidak ada efeknya, maka di sini coba kita lihat. Nah, sudah menjadi 4, yaitu ini hasilnya. Soal bab 1 exam view. Nah, ini kalau sebenarnya kalau mau diedit lagi juga boleh. Kalau ada kesalahan bisa diedit. Oke, kalau sudah diselesai. Nah, sekarang berarti bab langkah ketiga dan langkah keempat sudah selesai. Ya, jadi hanya sesimpel itu, tidak serumit yang kita bayangkan. Ya, tadi di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa kelemahannya adalah lebih panjang. Lebih panjangnya itu hanya seperti ini tadi. Hanya import sama ekspor dari import utility sama test generator. Walaupun itu hanya membutuhkan cuma 1 menit atau 2 menit. Nah, langkah berikutnya adalah mengimport blackboard ke bank soal sepada. Jadi, langkahnya sama seperti yang ada di icon tadi. Ya, icon yang sudah kita pernah bahas. Berarti kita menuju ke sepada. Berarti proses import ekspor sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita membuka ke sepada. Nah, ini berarti kembali lagi ke sini. Tadi kan kita skip dulu ya. Oke, kita ulangi lagi supaya tidak bingung. Berarti ini menuju ke nama cost-nya ya. Kemudian diklik-klik, kemudian pilih more, sama seperti pada saat kemarin kita icon. Nah, kemudian kita pilih question bank, kemudian kita import. Nah, import. Nah, importnya kita pilih yang blackboard. Nah, blackboard-nya yang mana? Nah, blackboard-nya ya kita tinggal ambil ini aja tadi. Nah, ini kita kecilkan, yang pilih ini. Ya, itu kalau sudah import. Nah, berarti ada importing 4 question ya, berarti ada 4 soal yang sudah berhasil kita import. Kalau sudah diklik continue. Nah, ini tadi kan namanya tadi kan soal bab 1. Di awal tadi kan kita directory name-nya itu apa? Directory name tadi kan soal bab 1. Nah, di sini berarti ada 4. Nah, ada 4. Nah, ini soalnya sudah jelas ya ini ya. Ada ada tabel, ada gambar. Itu sudah sangat kelihatan sekali. Nah, jadi soal hasil import itu sudah ada di soal bab 1, jumlahnya adalah 4. Sesuai dengan nama soal bab 1 yang ada di exam view tadi. Oke, kalau sudah di oke, atau kalau nanti Bapak Ibu mau membuat kategori baru, misalkan ya, misalkan ini namanya adalah membuat kategori baru, misalkan soal exam view, ya boleh-boleh saja. Ya, jadi langkah seperti sama di ini kan soal bab 1. Jadi parentnya itu di pemrograman praktek ini ya, praktek pemrograman, supaya kita parentnya itu ada di nama cost-nya. Nah, di sini misalkan kasih soal yaitu apa? Soal dengan exam view, kategorinya boleh seperti itu. Atau seperti tadi sebenarnya sudah oke ya. Nah, ini berarti kita sudah membuat di soal bab 1, kemudian ini akan kita pindah ke exam view dengan soal exam view. Boleh ya. Jadi kita klik soal bab 4, bab 1. Nah, ini soalnya ada 4. Kita pilih. Kemudian kita move ke soal dengan exam view. Nah, kita move.
Nah, gitu. Jadi silahkan mau kalau dengan exam view mau sudah bawaan dari exam view boleh silahkan, kalau mau buat kategori baru juga sudah selesai. Nah, jadi berarti kita sudah ada dua kategori. Yang kemarin adalah dengan icon, kemudian yang berikut ini adalah dengan exam view. Nah, oke. Kalau sudah berarti kita menuju ke kuisnya. Nah, kuisnya. Ketika menuju mata kuliah. Nah, sekarang kita akan menggabungkan soal yang ada di exam view itu dari icon dan exam view. Misalkan seperti itu ya. Maka silahkan diklik quiz babnya, karena kan belum ada soalnya ini. Kemudian kita edit quiz. Nah, saya akan mengambil langkah yang pertama, saya akan mengambil 5 soal, tapi soalnya itu sama. Berarti sini add, saya pilih from question. Jadi soalnya sama. Dari mana? Ini kan soal dari PBB. Oh ya, saya mengambilnya dari yang icon. Mana kita cari yang icon ini ya. Nah, icon jumlahnya 11. Nah, jumlahnya 11 soal, kita akan ambil 5. 1 2 3 4 5. Jadi soalnya sama. Baik mahasiswa satu dengan mahasiswa lain soalnya sama, tapi nanti soalnya bisa kita acak. Kita select. Nah, berarti soal dengan exam view itu sudah ada 5 soal ya. Soalnya sudah jelas. Oke, berarti 10, berarti kita tinggal mengambil 2 lagi, add lagi, random, kita pilih yang ini. Nah, ini ya, 4 kita pilih 2. Oke, 2. Nah, oke. Kita 2, kita add random. Nah, coba kita perhatikan seksama, apakah nanti sudah randomnya dari soal dengan exam view. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Tadi karena ada defaultnya ya. Oke, kalau sudah kita simpan. Kemudian kita coba jalankan lagi dengan mahasiswa. Kita menuju ke mahasiswa, kita continue. Oke, coba kita ulangi attempt quiz now. Semoga berhasil. Oke, sudah berhasil. Jadi, oke, next page. Ya, jadi masih sama seperti tadi ya cara pengerjaannya. Nah, ini soal-soal yang pakai tabel tadi ya, pakai tabel tadi. Misalnya seperti ini. Nah, ini ada soal lagi nggak ada gambarnya. Oh, ternyata yang ada gambarnya cuma 1 ya. Karena tadi kita merandom hanya 2 ya. Nah, ini tadi ada 5 icon dan 2 exam view, dan yang terakhir ini adalah menggunakan icon. Jadi soalnya antara exam view dan icon sudah di random juga, di shuffle. Oke, sekian dulu soal materi tentang membuat kuis dengan exam view. Semoga bermanfaat dan silahkan nanti simak untuk video-video pembelajaran sepada di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.